Saya Aang Duniawan mengungkap fakta dalam kalimat, menyingkap tabir dalam bait-bait retorika. Hidup beragama, hidup bernegara. Agama diturunkan tidak untuk mendirikan negara. Agama diturunkan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan negara berkewajiban melindungi kehidupan beragama. Jadilah manusia abdi Tuhan. Manusia abdi Tuhan tidak mengabdi pada kekuasaan ataupun kekayaan. Manusia abdi Tuhan tidak pula mengabdi pada agama, karena agama bukan penghambaan. Dia hanyalah tuntunan. Kita mengabdi pada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat laisa kamislihi syai'un, zat yang tidak ada bandingnya, zat yang maha kekal, zat yang maha berdiri sendiri, yang tidak terpengaruh oleh siapapun atau apapun. Halo jomblowan jomblowati dan semua penghuni negeri dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Aang Duniawan dari Tanah Sunda, Kabupaten Majalengka. Untuk kali ini kita akan menyimak penggalan pidato Anies Sabtu 20 Mei 2023 di Istora Senayan, Jakarta pada acara Milad ke-21 PKS. Saat ini Anies membandingkan pembangunan jalan era SBY dengan era Jokowi. Berikut pernyataan Anies di acara tersebut. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Bagaimana tanggapan kita semua terhadap pernyataan tersebut? Apakah data yang dikutip dari kata data itu benar atau tidak? Yuk kita telusuri. Sumber data kata data itu ternyata data yang diambil dari BPS. Yang kita perlu cermati, data apa itu? Ternyata itu data panjang jalan menurut tingkat kewenangan. BPS atau kata data yang dicatut Anies datanya itu tidak pernah menyebutkan pembangunan jalan baru. Mereka dua-duanya hanya menyebutkan data panjang jalan. Seperti data yang ada di BPS, yuk kita telisik khusus data panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat yang kita sebut sebagai jalan nasional atau jalan negara di zaman pemerintahan SBY dimulai tahun 2004 sampai 2014. Periode pertama SBY tahun 2004-2009 bisa kita lihat di tahun 2004 tercatat jalan nasional sepanjang 34.628 km. Data ini tidak berubah sampai dengan tahun 2008 dan kemudian tahun 2009 menjadi 38.570, ada penambahan panjang 3.942 km. Kemudian periode kedua SBY tahun 2009-2014 bisa kita lihat juga tahun 2009 panjang jalan nasional 38.570 km yang tidak mengalami penambahan panjang jalan dari tahun ke tahun sampai 2013. Lalu tahun 2014 panjang jalan menjadi 46.432 km. Ada penambahan panjang sepanjang 7.867 km. Jika kita analisa data tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa penambahan panjang terjadi setiap 5 tahun sekali. Di periode pertama ada penambahan panjang 3.942 km dan periode kedua penambahan panjang 7.867 km. Kalau kita jumlahkan penambahan panjang selama dua periode SBY menjabat sepanjang 11.809 km. Seperti apa kata Anies? Apakah benar demikian? Angkanya tidak salah sama sekali.
Yang menjadi persoalan penyebutan terhadap angka tersebut, Anies menyebutkan pembangunan jalan padahal itu hanyalah penambahan panjang ruas jalan nasional. Kenapa demikian? Yuk kita kaji. Informasi yang kita dapatkan dari berbagai macam media, Kementerian PUPR memang acap kali melakukan perubahan status jalan menurut kewenangan sesuai tingkat administratif. Perubahan status jalan itu bisa perubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional dan perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, begitu juga sebaliknya. Sebagai catatan khusus, ada pula perubahan status jalan desa yang diambil alih oleh kabupaten. Hal ini jelas berpengaruh terhadap penambahan panjang. Dengan demikian, tidak serta-merta penambahan jalan itu disebabkan oleh pembangunan jalan baru nasional. Kajian saya, jika kita melihat angka data jalan nasional yang tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, hanya di setiap 5 tahun sekali saja ada perubahan panjang, bisa kita pastikan bahwa tidak ada pembangunan jalan baru era SBY di 4 tahun pertama setiap periodenya. Sedangkan di 5 tahun sekali di akhir jabatannya dalam 2 periode terjadi penambahan panjang 11.809 km. Tidak bisa juga kita katakan pembangunan jalan baru, sebab angka itu juga bisa disebabkan dari perubahan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Dengan demikian, penyebutan pembangunan jalan baru menggunakan angka itu Anies salah besar. Saya katakan sekali lagi, pembangunan jalan baru dengan angka itu Anies salah besar. Apakah itu disengaja atau tidak? Apakah Anies tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Sedangkan perubahan status jalan itu dilakukan melalui SK Menteri PUPR, SK Gubernur, SK Bupati, dan SK Wali Kota. Dan Anies pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta, dan perlu digarisbawahi, Jakarta adalah ibu kota negara. Sangat mustahil Anies tidak tahu. Kalau demikian, Anies koruptif data jalan, karena penyebutan terhadap data jalan yang salah itu baik yang disengaja atau tidak berdampak salah arti, yang bisa menimbulkan pihak lain rusak stigmanya. Artinya ada pihak yang memang secara gamblang yang coba dirusak nama baiknya dan tidak berhenti pada personal tetapi juga terhadap institusi juga sistem yang ada saat ini. Simak kembali saja pernyataan Anies itu, dan secara gamblang Anies menyebut kelompoknya sangat berpihak pada rakyat kecil sebagai rakyat kebanyakan, dan era saat ini sangat jelas Anies menyebut bahwa pemerintahan ini bersifat ekstraktif yang artinya pembangunannya sangat condong pada masyarakat atas atau orang-orang besar saja, dan jelas penyebutan itu berlandaskan data panjang jalan yang diklaim Anies sebagai pembangunan jalan baru, dan data itu jelas tidak benar. Silahkan kita nilai sendiri. Memang Anies koruptif data pembangunan jalan nasional 11.809 km dan rekannya korupsi dana BTS 8,1 triliun. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang ada di pelosok desa sana yang saat ini harusnya sama dengan kita bisa menikmati akses informasi dari internet? Karena dananya dikorupsi, mereka belum bisa menikmatinya. Bagaimana mereka menjadi setara kalau haknya saja dirampas? Katanya berpihak, kok haknya dirampas? Pemerintahan saat ini sudah benar pada arah cita-cita kemerdekaan. Dan yuk kita bahas dalam kesempatan selanjutnya berbasis data, bukan dengan koruptif terhadap data untuk bicara sesuka-suka hati. Memang ambisi mengalahkan intelektual, juga mengalahkan kecerdasan hati. Tidak lagi rasional, yang ada hanya emosional yang berlebih hingga membuat kita gelap mata. Sekian sahabat anak negeri, jayalah negeri ini, makmur sentosa, Kertaraharja, Repeh Rapi, Kemaripah, Loh Cinawi. Jangan terobsesi dengan kata-kata manis jika tidak logis. Jangan tergiur janji-janji manis jika kita tidak ingin bernasib tragis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.